Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Kusuma Bangsa II, Ibu Dr. Anda Hajanini Nur Hasanah MM, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu guru wali kelas yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami, serta teman-teman yang berbahagia dan juga saya hormati. Marilah kita ucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita dapat menghadiri acara pesantren kilat 19 Ramadan 1443 Hijriah SMK Kusuma Bangsa II dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam yang tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu. Hadirin yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan syarat tilawah, dan yang ketiga sambutan kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah pemberian materi. Baiklah, langsung saja kita akan mulai acara pesantren kilat ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan syarat tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Nadia Syafwa dan Ananda Juwita Aryani. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Nadia Syafwa dan Juwita Aryani yang telah membacakan syarat tilawah Al-Quran. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SMK Kusuma Bangsa II kepada Ibu Dr. Anda Hajanini Nur Hasanah MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Kusuma Bangsa II, Ibu Dr. Anda Hajanini Nur Hasanah, yang kebetulan saat ini berhalangan hadir karena ada kegiatan lain di luar. Saya hanya mewakilinya saja. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Dewan Staf SMK Kusuma Bangsa II, Bapak Sumitra selaku Ketua Panitia, serta anak-anakku Panitia OSIS SMK Kusuma Bangsa II dan seluruh peserta siswa-siswi kelas 10 SMK Kusuma Bangsa II. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pesantren kilat. Hanya kalau saya melihat di sini kurang semangatnya. Kami semua di sini para guru, wali kelas semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi kenapa kalian kok nggak semangat? Terbukti dari yang hadir, ya harusnya kalau nggak salah hitungan tadi sama Pak Mitra 115 siswa. Ini nggak nyampe 100 kayaknya. Itu maskernya dipakai Bang. Saya juga ngap pakai masker, tapi harus dipakai maskernya, nah, kan lebih ganteng. Ya, baik kita lanjutkan.
Tujuan dari sanlat ini, ya, kita ingin menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Jadi jangan dilihat sanlat ini sebagai rutinitas sekolah di bulan Ramadan. Tujuan kita adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dari sekolah kita ajak kalian semua, tapi yang datang hanya sekian. Bahkan tadi wali kelas laporan satu kelas nggak hadir. Ya, jadi saya mohon diinformasikan di sini juga langsung, ya, bahwa yang hari ini tidak hadir, besok wajib hadir. Kalau besok tidak hadir, ya, saya tidak akan izinkan teman-teman kalian itu yang nggak hadir untuk ikut ujian akhir semester genap untuk mata pelajaran agama Islam, kecuali yang non Muslim. Itu urusannya udah beda, ya. Tujuan kita di sini sanlat tadi menumbuhkan keimanan dan ketakwaan, itu loh. Diimplementasikan dalam bentuk nanti diberikan nilai untuk nilai PAI-nya. Tapi ini nggak ada yang hadir, ya, satu kelas bahkan nggak hadir. Nah, yang nggak hadir, saya ulang, yang nggak hadir hari ini besok wajib hadir. Kalau besok nggak hadir juga, nanti saya minta dari panitia nama-nama anaknya. Pada saat semester genap tidak akan saya izinkan untuk ikut ujian mata pelajaran agama. Kalau nggak ada mata pelajaran agama, berarti kosong. Kosong artinya tidak naik kelas. Nggak naik kelas berarti apa? Keluar dari SMK Kusuma Bangsa II. Karena kita tidak ada yang namanya mengulang di kelas yang sama. Paham ya? Nah, tadi Pak Sumitra sudah katakan pemateri dari Ibu Mufidah. Ikuti, ya, dicerna baik-baik, jangan banyak ngobrol. Ini kesempatan kita semua untuk menggali ilmu yang tidak diajarkan di mata pelajaran sehari-hari di sekolah. Ya, nanti ada lagi dari guru luar, ikuti juga, dengarkan baik-baik. Ambil yang baik, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, jadi dalam puasa ini kita full 100% berpuasa. Nanti pada saat Lebaran kita bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, akhlaknya, imannya, setelah kita mengikuti pesantren kilat ini. Ya, tolong ikuti arahan-arahan, tugas-tugas. Kalau memang suruh nulis jurnal, tulis di jurnalnya. Jangan banyak ngobrol. Nanti kalau masalah ada sholat jamaah, ikutin, nggak usah banyak bercanda. Ya, selesai baru pulang. Berarti hari ini kalian sudah lunas untuk pesantren kilat. Ya, jadi tolong sekali lagi ikuti aturan-aturan dan arahan dari panitia. Jangan lihat panitia OSIS, teman saya ini dicuekin, jangan. Mereka adalah kepanjangan tangan dari panitia guru. Ya, jadi hormati mereka karena mereka sudah bersusah payah mengatur kalian. Paham ya? Prokesnya harus tetap dijalani. Jangan terlalu dempet-dempetan, jangan buka masker. Ya, mungkin itu sedikit dari saya penyampaiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pesantren Kilat SMK Kusuma Bangsa II tanggal 20 sampai dengan 21 April 2022 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali yang telah menyampaikan sambutannya. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu pemberian materi. Yang pertama yang
Bapak Ustaz Salman Al-Farizi, SAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para dewan guru, para ibu kepala nggak ada ya, lagi berhalangan. Para wakil kepala sekolah, wabil khusus guru kita Bapak Sumintra MSI ya, MSI masih satu istri. Kalau Pak Iqbal MPD ya, Bapak MPD mau punya dua istri. Satu aja belum. Seakan-akan nggak laku ya. Ibu guru juga mudah-mudahan sehat, dan bil khusus pada anak-anak semua calon pemimpin masa depan, calon wali kota di Kalimantan, calon pengusaha, amin, calon gubernur, amin, calon presiden, amin, anak-anak sekalian yang insya Allah kita semua senantiasa dalam keberkahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat. Mahal itu nikmat sehat. Nggak usah sehat, nggak usah sakit yang berat-berat, sakit sariawan. Sakit sariawan nggak bisa kita makan mau masuk sakit sariawan, apalagi sakit yang berat-berat sampai dirawat di rumah sakit. Nggak bisa dia kemana-mana, nggak bisa kita datang ke sekolah, nggak bisa kita beraktivitas, nggak bisa kita ibadah, nggak bisa kita bertemu teman, nggak bisa kita melakukan apapun kalau sudah sakit. Kita harus bersyukur kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Kemarin teman saya paginya biasa, nggak kenapa-napa, siangnya ke rumah sakit, sorenya pulang, paginya masuk rumah sakit lagi. Saya tanya, apa pulang balik mulu ke rumah sakit? Kata dia, emang gua kerjanya di rumah sakit. Jadi dia kerjanya di rumah sakit, makanya bolak-balik mulu ke rumah sakit. Kalau dia nggak kerja di rumah sakit, nggak bolak-balik ke rumah sakit. Jadi kita bersyukur masih diberikan nikmat sehat walafiat. Nah, teman-teman sekalian, prolog di awal tentang puasa. Dalam sabda Nabi mengatakan bahwa al-jannatu mushtaqun ila arba, bahwa surga itu rindu kepada 4 golongan. Arba, 4. 1 wahidun, 2 isnani, 3 salah satun, 4 arba'atun.
4 arba'ah. Di dalam Al-Qur'an, fankihu ma taba'a lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Nikahilah olehmu wanita 2, 3 atau 4. Jadi kalau laki-laki punya istri 4 namanya Superman. Laki-laki ini juga nih, kalau saya nanti belakangan. Kalau laki-laki punya istrinya 4 namanya Superman. Kalau istrinya 3 namanya Good Man. Good Man. Kalau istrinya 2 namanya True Man. Kalau istrinya 2 namanya True Man. Kalau istrinya 1 namanya Cemen. Jadi kata Nabi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'at nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Ternyata surga itu benda hidup. Kenapa? Karena rindu. Sesuatu yang rindu pasti dia benda hidup. Gak mungkin tembok miliki rindu, gak mungkin. Bangku rindu, gak mungkin. Papan tulis, lemari rindu, gak mungkin. Tapi yang memiliki kerinduan adalah benda hidup. Jadi surga itu adalah benda hidup. Bagaimana neraka? Neraka juga ternyata benda hidup. Di dalam surat Al-Ma'arij ada ayat di situ. Ada satu ayat di dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu makanya begitulah, adalah memanggil orang yang membelakangi agama. Itu ada di dalam surat Al-Ma'arij. Nah, surga juga ternyata rindu terhadap 4 golongan. Siapa itu? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi surga itu rindu kepada anak-anak siswa-siswi yang senantiasa lebih banyak membaca Al-Quran dibanding membaca WhatsApp. Coba kita jujur, lebih banyak baca Quran atau lebih banyak baca WhatsApp? Lebih banyak baca Quran atau baca WhatsApp? Pagi bangun tidur, apa yang dicari? HP. Selesai mandi, apa yang dicari? HP. Mau berangkat, apa yang dicari? Di kelas gak ada guru, apa yang dipakai? Selesai pulang sekolah, selesai pelajaran, apa yang dimainin? Nanti dalam perjalanan pulang, apa lagi yang dimainin? Ntar pas mandi, apa yang dipakai? Gayung. HP, apa dia orang? Jadi yang pertama yang dirindukan surga adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa. Satu-satunya bacaan yang mendapatkan pahala langsung itu adalah Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang baca 1 huruf Al-Quran maka dia mendapatkan 1 kebaikan, dan dari 1 kebaikan dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. 1 huruf dapat 1 kebaikan, dari 1 kebaikan dilipat gandakan lagi menjadi 10. Tapi kalau kita baca Quran dapat pahala ya? Baca Quran dapat pahala? Ya, ya tergantung bacaannya. Kalau kita baca majalah belum tentu langsung dapat pahala. Kalau kita baca yang lain sebagainya, WhatsApp, media sosial, belum tentu. Tapi kalau sudah baca Quran langsung dapat pahala. Guys, itu keutamaan yang pertama. Jadi membaca Al-Quran dapat pahala langsung. Keutamaan baca Quran yang kedua, salah satu kitab suci yang begitu istimewa, baik itu dari cara membacanya, baik itu cara menyentuhnya, baik itu cara memegang, baik itu cara meletakkannya, itu cuma Al-Quran. Kitab suci yang begitu istimewa diperlakukan itu cuma Al-Quran.
Cara membacanya ada caranya, namanya ilmu tajwid. Cara menyentuhnya harus orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam kondisi suci. Harus punya wudu. Yang perempuan punya lagi berhalangan enggak boleh menyentuh Al-Qur'an. Itu keutamaan Al-Qur'an. Keutamaan Al-Qur'an yang ketiga, dia itu bisa dihafal sama anak kecil. Anak 5 tahun bisa hafal Quran. Imam Syafi'i itu hafal Quran 7 tahun. Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun. Sekarang saya tanya, coba tanya ke teman kamu yang non muslim, bisa nggak dia menghafal Alkitab dia? Tebal, Al-Quran tebal 6.666 ayat, 30 juz, tebal. Tapi bisa dihafal. Dari mana ini? Dari mana logikanya? Tapi kalau sudah mukjizat, ya betul. Berarti ini Al-Quran memiliki keutamaan. Anak kecil bisa hafal Al-Quran. 7 tahun bisa hafal Al-Quran. Anak sini juga bisa hafal. Coba saya tes nih. Yang perempuan, lanjutin. Yang perempuan ya, lanjutin ya. Ya, lanjutin ya ayat saya ya. Saya bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Hafal semua berfitra, luar biasa. Gampang kok itu Al-Fatihah. Oke, surat lain ya, surat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayo. Hafal benar masuk mitra, hafal semua ini Al-Quran ini siswi SMK. Sekarang siswanya yang laki-laki, saya tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siap? Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', lil kafirina laysa lahu dafi', minallahi dzil ma'arij, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ayo. Sunyi. Persis tanpa suara. Berarti yang perempuan hebat-hebat hafal Quran susah. Masya Allah. Maka carilah calon istri dari SMK Kesumbangan. Insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Amin ya Rabbal. Tapi kalau siswi masih sekolah tidak boleh dinikahi. Jadi kalau masih sekolah belum boleh nikah. Kapan boleh nikahnya? Tar pulang sekolah, udah di rumah, baru tuh boleh dinikahi. Tapi kalau masih sekolah, orang lagi sekolah, lagi nulis, boleh dinikahi. Orang lagi nulis, lagi belajar, main betot aja disuruh nikahi. Kalau udah pulang ke rumah. Itu keutamaan Al-Quran. Dari cara menyentuhnya, Al-Quran gak boleh menyentuh dengan kondisi yang tidak suci. Dari cara membacanya harus menggunakan ilmu tajwid. Dari cara yang meletakkannya, nggak boleh Al-Quran itu meletakkan di bawah sembarangan, pakai tangan kiri bawahnya, harus ada adab. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Banyak caranya dalam menghormati Al-Quran. Apa kok ribet banget Pak ini? Bacanya harus ada caranya, megangnya harus ada caranya, menyentuhnya harus ada caranya. Ini Al-Quran ribet banget sih Pak, nggak fleksibel, nggak instan, nggak gampang. Yang namanya barang mahal, yang namanya barang istimewa itu harus punya prosedur, harus punya protap, harus dijaga. Ada berlian, boleh nggak orang sembarangan nyolong? Ada berlian nih di etalase, boleh nggak orang sembarangan, setiap orang boleh nyomot, boleh menyentuh, boleh nggak? Kenapa dia nggak boleh? Mahal. Jadi harus ada caranya.
Begitulah Al-Quran. Maka Al-Quran ini menjadi salah satu barang yang istimewa, luar biasa. Orang atau sesuatu yang dihubungkan dengan Al-Quran maka dia akan mulia. Sekali lagi, sesuatu yang dihubungkan dengan Al-Quran maka dia akan mulia. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi pimpinan para malaikat. Al-Quran diturunkan kepada seorang yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad menjadi pimpinan para nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Al-Quran diturunkan di dua kota, kota Makkah dan kota Madinah. Maka kota Makkah dan kota Madinah menjadi kota suci, kota mulia. Al-Haramain, dua kota haram. Haram itu kalau di Indonesia haram, kalau di sana suci. Makkah dan Madinah menjadi kota suci, dua kota yang mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Segala sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quran maka dia akan memperoleh kemuliaan. Malaikat Jibril mulia karena dia membawa Al-Quran. Nabi Muhammad mulia karena dia menerima wahyu Al-Quran. Kota suci Mekah, kota suci Madinah mulia karena tempat diturunkannya Al-Quran. Dan bulan Ramadan menjadi bulan mulia karena bulan ini bulan diturunkan Al-Quran. Maka kalau kamu ingin memperoleh kemuliaan di hadapan Allah, banyaklah berinteraksi dengan Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak mentadaburi Al-Quran, banyak-banyak kamu belajar Al-Quran, membaca terjemahannya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah orang yang membaca Al-Quran, tahlir Quran. Yang kedua yang dirindukan surga adalah orang wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Wahafizil lisan, orang yang menjaga lisan. Hati-hati terhadap lisan, ucapan. Sesuatu yang halal bisa menjadi haram karena lisan, dan sebaliknya sesuatu yang haram bisa menjadi halal juga karena lisan. Maka bisa sesuatu yang haram bisa menjadi halal karena lisan.